Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita semua dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Belajar Nusantara meneruskan terkait dengan SP sebagai pembatas zaman, SP sebagai anak zaman. Jadi sudah jelas sekarang begini, bahwasanya kiamat itu terjadi dua kali dalam momen yang bersamaan. Di alam akhirat atau di alam fisik terjadi goncangan, di alam akhirat atau di alam spirit terjadi goncangan dahsyat yang membangkitkan arwah atau membangkitkan alam kubur almarhumah dari alam barzah untuk dihisab. Kemudian di alam spirit, di alam fisik itu ditegakkannya kembali agama tauhid. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita berpikir apa yang harus dilakukan, kita harus dulu mengidentifikasi apa yang terjadi ketika proses kebangkitan agama tauhid ini gitu loh. Dalam video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwasanya di zaman kebangkitan agama tauhid ini, iblis, setan, dan jin itu dipensiunkan, direposisi. Yang ada dalam diri kita hanyalah instalannya. Seperti halnya dulu kita kalau membaca koran itu harus beli korannya. Tetapi saat ini untuk membaca koran itu cukup dengan membuka HP online. Bedanya apa? Bedanya kita bisa mendapatkan berita yang update. Jadi karakteristik iblis, setan, jin dalam diri manusia itu selalu diupdate oleh servernya, yaitu oleh iblis. Tetapi zat iblisnya tidak ada lagi dalam diri manusia. Proses ini sedang berlangsung. Jadi di garuknya reposisi iblis, jin, setan ini sedang berlangsung. Tetapi maksudnya belum selesai. Ini sedang berlangsung. Dalam video iblis dipensiunkan itu, iblis ke segitiga bermuda, setan ke segitiga bermuda, siluman ke Sleman, jin ke selatan, ke Ratu Selatan itu. Nah itu sedang dalam proses, sehingga nanti pada akhirnya manusia berjihad dengan dirinya. Itu yang terjadi setelah kebangkitan agama tauhid. Jadi ketika kebangkitan agama tauhid ini dipimpin oleh SP, maka yang pertama SP lakukan adalah penataan seluruh alam. Dalam video menata 10 alam. Itu ditata supaya kembali pada makhluk ini kembali kepada tupoksinya masing-masing. Tidak saling silang, tidak saling merusak satu sama lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di zaman kebangkitan agama tauhid ini yang perlu digarisbawahi adalah berlakunya hukum suci atau hukum yang kemudian dinamakan dengan hukum karma. Hukum karma pala ini berlaku lagi. Kalau zaman Nabi Musa azabnya berlaku cash and carry, kalau zaman Rasulullah Muhammad SAW itu azabnya ditangguhkan sampai hari kiamat, sampai hisab di padang mahsyar, di zaman kebangkitan agama tauhid ini azabnya berlaku tetapi bertahap. Jadi kembali saya tegaskan bahwasanya hukum suci atau hukum karma ini mulai berlaku. Nah, bagaimana polanya? Pada pola yang dipersiapkan yaitu begini. SP memohon kepada Allah agar komposisi umat ini, komposisi manusia ini ada pada pola 80 10 10. 80% orang baik, 10% orang yang tidak baik, dan 10% orang yang ngambang atau floating. Jadi menuju ke kebangkitan agama tauhid demi terwujudnya dunia seperti surga, maka komposisi umat atau manusia yang ada adalah 80% orang baik,
10% orang tidak baik atau jahat, dan 10% yang floating. Kenapa harus ada orang yang jahat? Karena memang untuk dijadikan sebagai contoh atau sebagai cerminan yang sebagai bentuk penggambaran dari, sebagai pembanding lah, bahwasanya yang tidak baik itu ya seperti itu. Nah, saat ini komposisi itu belum terjadi. Maka untuk menuju ke sana, ke pola 80-10-10 itu, roadmap atau petanya begini. Jika saat ini orang itu sangat baik, maka Allah menambah kebaikannya. Jika orang itu sangat jahat, maka Allah menambah kejahatannya. Jika orang itu cenderung baik atau kebaikannya lebih banyak, maka Allah menambah kebaikannya supaya masuk ke kelompok orang yang baik. Jika orang itu lebih banyak kejahatannya atau cenderung jahat, maka Allah menambah kejahatannya supaya nanti masuk ke dalam kelompok orang yang jahat. Jadi ada kelompok seperti itu. Nah, pada akhirnya orang-orang yang baik ini nanti memenuhi kuota 80%. Nah, yang jahat ini nanti hanya tersisa kuota 10%, sehingga sisanya yang akan diselesaikan. Maksudnya sisa jika ternyata lebih dari 10%, maka itu akan Allah ambil keputusan gitu loh. Bisa melalui corona atau lain sebagainya. Nah, kemudian pola yang digunakan itu dalam hukum karma pala saya sudah sampaikan, yaitu 7, 30, dan 100. Jika kita membuat sebuah kesalahan yang fatal, maka tunggu saja akibatnya dalam 7 hari, 30 hari, atau 100 hari. Itu pasti akan ada azabnya gitu loh. Apakah kalau Anda korupsi ditangkap dalam maksimal 30 hari, atau Anda akan mengalami hal yang lain. Begitu. Jadi harus hati-hati. Karena begini, karena pola yang tadi bahwa yang baik ditambah kebaikannya, yang cenderung baik ditambah kebaikannya, yang jahat ditambah kejahatannya, yang cenderung jahat ditambah kejahatannya. Karena begini, jika dalam hati kita terdapat kesombongan, uzub, takabur, iri hati, dan sebagainya, kemudian ternyata tidak mau beristighfar, bertobat, nanti karakteristik hati itu akan didorong oleh lisan dan perbuatan. Maksudnya kalau dalam hati kita terkumpul, terakumulasi kesombongan, maka nanti akan didorong sehingga bisa menjadi terucap dan terrealisasikan dalam perilaku. Oleh karenanya saat ini kan begini, ucapan atau teks itu kan terkena dengan hukum. Jika zaman dulu itu teks itu tidak terkena hukum. Kalau saat ini ada undang-undang ITE, sehingga kalau kita mengucapkan nada ujaran kebencian atau menyebarkan penghasutan, kemudian kita menulis hal-hal yang menyebarkan kebencian, penghasutan, dan sebagainya, itu bisa terjerat dengan hukum, apalagi perilaku atau perbuatan. Sedangkan hati masih aman, urusannya dengan Allah. Tetapi kalau seseorang terdapat kesombongan yang sangat besar dalam hatinya, maka Allah akan mendorong dengan pola yang tadi. Orang yang cenderung jahat akan ditambah kejahatannya. Sehingga dalam 7, 30, 100 dia akan terkena oleh hukum karma pala gitu loh. Itu maksudnya. Kalau dalam hatinya ada uzub takabur, akan didorong sehingga uzubnya bertambah, terucapkan. Kemudian dilakukan dalam perilaku, sehingga nanti bisa terkena dengan undang-undang negara, bisa juga nanti terkena dengan langsung dengan hukum Allah. Kenapa ini harus disampaikan, saudaraku? Dalam keyakinan saya ini sudah berlaku. Hukum karma ini sudah berlaku. Jadi harus hati-hati. Jika saudaraku percaya ini bermanfaat,
Jika tidak percaya, lakukan saja. Maksudnya, lebih baik mengikuti walaupun tidak percaya. Lebih baik berbuat baik, beramal soleh. Itu tidak ada madaratnya. Kalau kita berbuat baik, walaupun tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, itu berbuat baik itu memang perintah Allah gitu loh. Nah, saat ini fenomenanya memang sangat ramai di negara kita, dari mulai korupsi dan sebagainya. Ini gonjang-ganjingnya sudah sangat luar biasa. Jadi kalau dari tim Raja Nusantara sudah meniteh nih melihat ini, melihat kejadian-kejadian ini, menggunakan pola spirit, memetakan jangka spirit, ini memang berlakunya hukum karma. Hukum karma itu mulai aktif itu tanggal 9 bulan 9 2020. Itu loh. Maka kalau akumulasinya 30 hari, jadi dari tanggal 9 bulan 9 2020 itu ada yang terkena hukum karma di angka 7 hari, ada yang terkena hukum karma di angka 30 hari, dan ada yang terkena di 100 hari. Itu loh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, cepatlah beristighfar, cepat bertobat, tambah kebaikannya, semoga nanti Allah akan menambah kebaikan kita. Nah, jadi yang kedua, maksudnya yang pertama, pasca kiamat ini, SP sebagai pembatas zaman sekaligus anak zaman pada zaman kebangkitan agama Tauhid ini, SP yang sebagai panglima jagat rayanya itu memberlakukan hukum karma sudah gitu. Maksudnya ayolah kita perbaiki diri gitu supaya masuk ke dalam kelompok yang 80% itu. Ini sudah berlaku, yang pertama hukum karma sudah berlaku. Gitu. Lagi mari kita luruskan hati supaya lisan kita lurus, supaya perbuatan kita juga lurus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.